Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pembahasan materi perpajakan kali ini terkait undang-undang terbaru dalam bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Undang-undang bea materai yang baru ini ditujukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelasiman internasional dalam kegiatan perekonomian. Undang-undang ini juga diperuntukkan untuk dapat meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan kewajiban kewarganegaraan secara berkeadilan dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara tentunya. Bea materai merupakan pajak atas dokumen, yaitu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata itu meliputi antara lain surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, dan dokumen lelang, serta dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah. Kemudian dokumen lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk setiap dokumen yang telah disampaikan tersebut, itu dikenakan bea materai hanya satu kali dengan tarif tetap dan tunggal senilai Rp10.000. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen yang terkait atau memuat lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, serta surat lainnya yang dipersamakan dengan surat yang memuat lalu lintas orang dan barang. Kemudian dokumen lainnya seperti segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, kwitansi untuk semua jenis pajak, dan penerimaan lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, baik dari kas negara maupun dari kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lain yang ditunjuk oleh negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Dokumen-dokumen yang telah disebutkan itu tidak dikenakan bea materai. Bea materai terutang pada saat dibubuhi tanda tangan, misalnya pada surat perjanjian, kemudian terutang pada saat selesai dibuat untuk misalnya surat berharga, kemudian terutang pada saat diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, misalnya surat pernyataan, kemudian terutang pada saat diajukan ke pengadilan, dan terakhir terutang pada saat digunakan di Indonesia bagi dokumen yang dibuat di luar negeri. Adapun pihak-pihak yang terutang bea materai yaitu pihak yang menerima dokumen bila dokumen tersebut dibuat sepihak. Kemudian terutang bagi masing-masing pihak atas dokumen yang diterima bila dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih. Pihak yang menerbitkan surat berharga, pihak yang mengajukan alat bukti di pengadilan, serta pihak yang menerima manfaat atas dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Namun ketentuan ini tidak menghalangi apabila untuk pihak atau para pihak tersebut melakukan kesepakatan menentukan mengenai pihak yang membayar bea materai. Bea materai yang terutang ini pembayarannya menggunakan materai atau surat setoran pajak. Ada beberapa bentuk materai. Ada materai tempel, materai elektronik, atau materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Terakhir, adapun materai tempel yang telah tercetak berdasarkan ketentuan lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2001 dengan nilai total pembayaran paling sedikit Rp9.000. Demikian materi terkait ketentuan terbaru perundang-undangan di bidang perpajakan ini, dan kami memohon maaf apabila selama penyampaian materi ini terdapat hal yang kurang berkenan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.